Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat memberikan syafaat bagi temannya, yakni orang yang banyak membacanya, sehingga orang tersebut diampuni dosanya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Kali ini, Santri RJ akan menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Mulk yang luar biasa. Membaca Al-Quran dapat menghindarkan seseorang dari hal-hal yang dapat menghapus amal, dan dari dosa-dosa yang tidak terampuni, serta menghilangkan penyebab hati gelisah. Salah satu surat yang ada dalam Al-Quran adalah Al-Mulk. Surat Al-Mulk termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 30 ayat. Dalam surat Al-Mulk terkandung makna yang dalam tentang kekuasaan Allah dan penciptaan. Al-Mulk dianjurkan untuk dibaca setiap hari, khususnya sebelum tidur, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut. Telah menceritakan kepada kami Huraim bin Mis'ar At-Tirmizi, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Iyad dari Laits dari Abu Az-Zubair dari Jabir bahwa tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihil mulk surat Al-Mulk. Hadis riwayat At-Tirmizi. Banyak keutamaan surat Al-Mulk yang dapat diambil dari kebiasaan membaca surat Tabarak yang merupakan awal Juz 29. Berikut beberapa keutamaan yang bisa kita peroleh dengan membaca surat Al-Mulk. Diampuni dosanya. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat memberikan syafaat bagi temannya, yakni orang yang banyak membacanya, sehingga orang tersebut diampuni dosanya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Daud dengan redaksi ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmizi dan yang lainnya. Hadis tersebut sahih dan telah disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Az-Zahabi, sehingga At-Tirmizi dan Albani menghasankannya. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada surat dari Al-Quran, ia hanya terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat membela temannya sehingga memasukkannya ke surga, yaitu surat Tabarak. Sungguh surat tersebut ada dalam kitabullah, barang siapa membacanya dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i dengan redaksinya diriwayatkan pula oleh Al-Hakim, dan ia mengatakan sanadnya sahih. Melihat keterangan hadis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memperbanyak surat Al-Mulk dapat menghindarkan seseorang dari siksa kubur dan siksa neraka. Dalam surat Al-Mulk disebutkan bahwa orang yang taat pada Allah adalah orang yang tetap taat, meskipun tidak ada yang melihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Pada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan mereka pun lebih taat lagi pada Allah. Quran surat Al-Mulk 12. Pada intinya orang yang beriman itu taat pada Allah meskipun di kesunyian dan takut berbuat maksiat kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, mereka takut pada Allah dalam setiap keadaan sampai-sampai pada keadaan yang tidak ada yang mengetahui amalan mereka kecuali Allah. Mereka tidak melakukan maksiat dalam kesunyian. Mereka pun tidak mengurangi ketaatan mereka ketika itu. Dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah juga menunjukkan disyariatkannya tentang perintah berjalan di muka bumi untuk mencari rizki dengan berdagang, bertani, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti hanya berserah diri pada Allah, melainkan juga bekerja dan berusaha. Allah Ta'ala selanjutnya berfirman, هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Quran surat Al-Mulk ayat 15.
Sebagaimana dijelaskan oleh Sahal At-Tusturi, barang siapa mencela usaha, maka dia telah mencela sunatullah. Barang siapa mencela tawakal, maka dia telah meninggalkan keimanan. Tawakal juga membuat kita kuat dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan surat Al-Mulk tersebut bisa diperoleh jika tekun dan rutin setiap hari, terutama di waktu malam menjelang tidur. Keutamaan ini tidak hanya berlaku untuk yang menghafalkannya, akan tetapi juga yang membacanya. Membaca surat Al-Mulk ini bisa dilakukan kapan saja, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca surat Al-Mulk saat menjelang tidur malam. Membaca Al-Mulk dan berzikir sebelum tidur sangat dianjurkan, karena baik keutamaan Al-Mulk maupun keutamaan berzikir adalah sangat besar. Keutamaan surat Al-Mulk ini bisa diperoleh jika seseorang rajin tidak hanya membaca setiap malamnya, tetapi juga mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, mengimani berbagai berita yang disampaikan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.